Iya Pak, begini Pak, kami kan ada tugas nih Pak dari program guru penggerak mengenai pengambilan keputusan yang Bapak pernah buat di sekolah kita ini. Nah, Bapak ini kan wakil kepala sekolah ya Pak ya, membantu, dan saya tahu juga Bapak kepala sekolah juga ya di sekolah swasta dan bahkan kepala yayasan seperti itu ya Pak ya. Jadi boleh ya Pak saya tanya-tanya terkait tentang pengambilan keputusan yang pernah Bapak buat. Yeah. Nah, yang pertama itu Pak, yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Memang kalau bicara pendidikan ini, kadang kita ada dihadapkan pada suatu pengambilan putusan yang kadang putusan itu sama baiknya. Kalau yang mungkin satu baik, satu tidak baik, kita tentu mudah untuk mengambil yang itu. Tapi yang menjadi dilema adalah ya sesuai dengan apa? Bagaimana satu kondisi yang dua kondisi yang sama-sama baik gitu ya. Jadi barangkali kalau ada dua hal seperti itu, tentu kita coba kita kaji apakah benar dari masing-masing itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang menguntungkan dari sesuai dengan kondisi. Mungkin kita mengambil keputusan tentang anak atau siswa atau tentang guru, maka mungkin itu sama-sama baiknya untuk siswa, dan juga kalau berkenaan dengan guru sama baiknya untuk guru. Jadi kita coba untuk mencari nilai-nilai kebaikan dari setiap permasalahan yang ada. Berarti kalau yang dilema etika itu dia sama-sama benar ya Pak ya? Iya. Itu yang jadi dilema iya, dia kan. Karena sama-sama ada nilai kebajikan. Tapi kan ya, tetap Pak? harus ada putusan yang bagaimana yang kita ambil. Iya, oke Pak. Kemudian Pak, selama ini gimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak untuk kasus-kasus yang dilema etika ini Pak, benar lawan benar? Ya, dalam konteks ini tentunya kita mencoba untuk memaksimalkan di sisi mana yang di dua hal yang benar ini tadi yang kita ambil. Pada akhirnya ya memang itu yang paling baik lah gitu ya, paling baik, sehingga kita harus bagaimana melihat dari nilai-nilai yang ada tadi, lalu kepentingan untuk apa, lalu secara keseluruhan itu menguntungkan dari atau menambah nilai kebaikan juga, baik untuk nilai sekolah atau nilai pada siswanya atau gurunya gitu. Oke. Berarti keputusan yang untuk kepentingan banyak orang seperti itu ya Pak, terutama seperti sekarang ini kelas 12 baru ujian ya, mungkin kita bisa di situ dihadapkan atau dilema tadi ya, untuk dilema etika tadi. Oke Pak. Nah Pak, kalau boleh saya tahu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan? Yang pertama tentu kita coba dulu kita identifikasi lah. Ya pertama kita harus jelas dulu ini dua hal lah, misalnya dua hal yang memang sama-sama baik ini kita identifikasi, kemudian kita kaji unsur-unsur apa yang memang menjadi poin-poin yang menjadi bahan pertimbangan kita, lalu kita bagaimana melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara baik dan menguntungkan semua pihak. Dan kemudian kita coba untuk mengajak kan, kita sebagai pengambil keputusan, kita tentu kita mengajak ya, katakanlah kalau itu berkenaan dengan penilaian, bagaimana pandangan dari guru-guru, apa-apa yang menurut mereka menjadi acuan kita untuk pengambilan keputusan, atau mungkin bisa jadi dari siswa atau mungkin ada tenaga pendidikan lainnya gitu. Ya, jadi kita coba untuk menganalisisnya seperti itu, dan kita coba untuk melakukan musyawarah. Berarti tetap melibatkan banyak pihak ya, tentu tidak. Karena keputusan yang kita ambil juga adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kita sendiri. Gitu. Nah Pak, kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang bersifat dilema etika?
saja perumusan ya, kalau untuk suatu permasalahan secara umum ya kita harus rumuskan masalah itu benar, lalu kita coba munculkan alternatif penyelesaian permasalahannya, lalu kita musyawarahkan, baru kita ambil putusan yang menguntungkan banyak pihak. Kemudian, oh ya, satu lagi harus kita tambahkan, apa yang sudah kita putuskan itu kita tidak serta-merta harus mengambil putusan, boleh jadi kita harus sosialisasikan dulu kepada, katakanlah ini berkenaan dengan siswa atau berkenaan guru, ya kita informasikan ke mereka, karena kita ambil putusan mereka tidak tahu, ya tentu ini bisa jadi bumerang bagi kita yang ambil keputusan gitu kalau tidak kita sosialisasikan. Berarti masih tetap poinnya sama ya Pak, tetap melibatkan banyak pihak dan pihak-pihak lain pun harus tahu dengan keputusan yang kita buat seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang bersifat dilema etika yang pernah Bapak hadapin? Saya mengistilahkan adalah bukan yang bertentangan dengan kita ya, artinya dengan keputusan ini biasa dalam hal apapun tentu tahu banyak undang-undang juga ada yang tidak setuju ya. Tapi yang lebih cenderung kalau kita kaitkan dengan sekarang ada kemungkinan ketidaksamaan dalam persepsi terhadap sesuatu. Ya mungkin ini udah kita sepakati bersama, tapi mungkin ada yang tetap memandang hal tersebut adalah sesuatu yang bertentangan berdasar pandangan pengalaman dari yang bersangkutan, sehingga mereka-mereka yang nggak bisa menerima inilah nanti paling tidak itu menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Berarti tetap ada saja pihak-pihak yang tetap kontra ya Pak dengan. Ya, tapi kita berusaha bagaimana dengan mungkin dengan sosialisasi, penjelasan yang berulang dan memberi pengertian ya, memaksimalkan bagaimana itu yang bisa diambil sebagai satu keputusan benar bagi seluruh orang. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya cara untuk mengambil keputusan itu ternyata susah juga ya Pak, karena akan ada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita ya Pak ya. Boleh jadi hanya karena mungkin pemahaman yang berbeda saja. Oke Pak. Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak ada jadwal tertentu untuk penyelesaiannya? Dalam masalah jadwal tentu kita harus sesuaikan dengan hal apa yang kita ambil sebagai keputusan. Kalau dia memang kira-kira mendesak, boleh jadi ya dalam 1 hari itu juga, atau paling lama 2 hari, 3 hari, atau mungkin berjenjang. Bisa aja kalau dia membutuhkan waktu yang katakanlah kita hendak melakukan perubahan perilaku terhadap anak, ya tentu bertahap, mungkin kita yang penting kita punya target berapa, misalnya mungkin seminggu, sebulan, dan itu harus kita susun. Siapa yang mengerjakan apa, seperti itu misalnya, kapan itu dilakukan. Tergantung kasusnya ya, tergantung ya, masalah ya. Iya, oke Pak. Nah kemudian Pak, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan kurikulum yang nanti akan ke depan ini kita menerapkan IKM, ya barangkali kebetulan di kita ini ada beberapa guru yang sudah lulus di guru penggerak, ada yang sedang dalam proses seleksi, ada yang sedang proses pelatihannya. Ya mudah-mudahan dengan mereka ini, karena mereka punya pandangan atau paradigma baru terhadap bagaimana pembelajaran, bagaimana proses pelayanan terhadap siswa itu bisa lebih baik lah dari yang sebelumnya. Bukan mengatakan paling baik, tapi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke Pak, dari semua yang disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa ini Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Berkenaan dengan pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika, itu yang menarik bagi saya adalah bahwa dalam pengambilan keputusan kita tidak semata-mata hanya didasarkan pada kepentingan yang berdasarkan peraturan. Jadi ada saatnya kita harus mengambil putusan itu terhadap 2 hal yang sama-sama baik. Ini tentu kan sulit. Jadi dalam hal ini terkadang kita selain harus menerapkan peraturan, ternyata yang umumnya peraturan berdasarkan data, berdasarkan pemikiran-pemikiran, teori-teori. Nah di sini yang paling
menarik bagi saya adalah pendekatan kita adalah menggunakan pemikiran, akal sehat kita, dan juga tanpa merupakan perasaan kita. Hati Kenapa? nurani Ya ya, hati Pak, ya. nurani. Karena apa? Karena yang akan mendapat dampak itu adalah manusia, Iya, iya benar. bukan mesinnya. Jadi kita harus memiliki penyatuan daripada persepsi. Bagaimana pemikiran itu yang benar dan bagaimana perasaan juga yang dapat menyentuh hati orang banyak. Nah, barangkali itu gabungan antara pemikiran dan perasaan. Oke Pak, luar biasa sekali ya Pak. Selama ini cara Bapak dalam mengambil sebuah keputusan atau terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah itu sudah sangat baik menurut saya ya Pak ya, karena kayak Bapak bilang tadi ternyata tidak hanya kita berbasis peraturan saja, tapi ada berbasis perasaan gitu ya, rasa peduli kita terhadap anak-anak ya Pak ya. Jadi bisa saya simpulkan tadi ternyata pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan di sekolah kita ini tetap memikirkan ke murid ya Pak ya, tetap berpihak selama pada ini murid. sudah kita terus begitu dan ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya. Ya, Terima sama-sama. kasih untuk sharing pengalamannya kepada saya Pak. Sama-sama Bu Sri Octavia ya, mudah-mudahan sukses juga program Ibu ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat Bu Okta. Alhamdulillah. Pak, jadi hari ini saya pingin sharing nih Pak, pingin wawancara Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan pembelajaran kami Pak di pendidikan guru penggerak. Jadi kami ada materi pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran. Nah jadi Ya. ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak saya tanya-tanya ke Bapak ya Pak? Oh, siap Ibu, siap. Nah, yang pertama itu Pak, Bapak kan sudah berpengalaman ya sebagai kepala sekolah tentunya ya Pak ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di tempat Bapak memimpin? Oh, gitu ya Bu ya. Sebenarnya sih tidak terlalu memisahkan ya untuk kasusnya, jenis kasus apa gitu ya. Yang penting ya dasarnya kita bisa tahu aja lah kalau yang kayak dilema etika itu biasanya berhubungan dengan kebenaran atau kebijakan. Kemudian kalau yang etika ya mungkin yang etika ya itu bersifatnya yang berhubungan dengan kebenaran gitu. Kemudian yang etika, yang moral mungkin ya sebatas daripada menguasai pada emosi dari terhadap terhadap keputusan yang berhubungan dengan moral gitu ya Bu. Tapi kalau yang saya pahami setiap keputusan atau setiap masalah itu kita harus cari jalan keluar. Kebenaran itu tetap harus kita utamakan ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan lah. Karena tidak terlalu detail lah untuk materi moral sama bujukan moral sama dilema etika. Ya, tapi kita tahu lah itu apa segitu ya Bu. Iya, oke Pak. Iya Pak, jadi kalau dilema etika itu kebenaran ya, nilai-nilai kebenaran lawan nilai-nilai kebenaran ya Pak ya. Tapi kalau bujukan moral itu biasanya kebenaran lawan salah, biasanya benar salah, seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, kemudian Pak pasti banyak ya Pak kasus-kasus dilema etika di mana Bapak ingin mengambil satu keputusan, tapi keputusan itu diantara benar dan benar gitu ya kan Pak. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran gitu Pak? Ya baik Ibu. Biasanya itu yang pertama karena sama-sama mengandung kebenaran itu kita merujuk kepada nilai kebenaran yang ada. Misalkan katakanlah sebuah kasus yang melibatkan siswa dengan guru. Misalkan juga ada kasus siswa yang tidak sering ke sekolah tapi tiba-tiba dia harus
kita hadapkan dengan untuk bisa naik kelas. Nah, jadi kan itu juga salah satu contoh kasusnya. Jadi kalau yang berhubungan dengan kebenaran yang seperti itu, jadi terlebih dahulu kita merujuk kepada nilai-nilai kebenaran sendiri, Bu. Aturan-aturan yang mengatur, katakanlah katakanlah kasus anak tadi yang mengatur dia syarat seorang anak harus naik kelas, misalkan harus sekian persen kehadiran. Nah, tapi di balik itu kita juga harus sadar bahwa undang-undang kita juga kan menganut bahwa anak-anak itu harus tuntas. Jadi apabila anak-anak tidak tuntas, tanggung jawabnya kepada kita sebagai guru atau kepada sekolah. Jadi kami utamakan itu kembali kepada dasar-dasar atau nilai-nilai kebenaran yang mengatur sebuah keputusan yang akan kita ambil. Itu Ibu Okta. Oke, luar biasa sekali ya Pak Eko ya. Berarti bisa saya simpulkan keputusan yang Bapak ambil, misalkan dari kasus yang Bapak bilang tadi, siswa yang jarang masuk dihadapkan naik kelas atau enggak, sekolah akhirnya memutuskan naik kelas seperti itu. Berarti keputusan yang berpihak kepada siswa seperti itu ya Pak ya. Iya. Kira-kira gitulah Bu. Oke Pak. Nah Pak, langkah-langkah apa Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Biasanya Bu, kita identifikasi dulu lah, atau kita buat random masalah atau analisis dari masalah. Kita identifikasi masalahnya apa, kemudian tindakan apa yang sudah dicoba lakukan oleh pihak sekolah, katakanlah guru, untuk masalah tersebut, terutama masalah anak tadi. Sejauh mana peran wali kelas untuk menyelesaikan itu. Nah, setelah kasus kita analisa, kita identifikasi, kemudian kita akan cari bagaimana cara keluar terbaik, di mana jalan keluar itu jangan sampai merugikan satu pihak, baik pihak anak ataupun pihak sekolah. Nah, biasanya kita itu akan berdiskusi atau berkolaborasi dengan wali kelas dan juga melibatkan orang tua atau pihak ketiga, yaitu komite sekolah, untuk kalau masalahnya memang rumit atau besar. Gitu Bu, kira-kira. Oke, berarti selama ini Bapak lakukan hal-hal tersebut ya Pak, melibatkan banyak pihak tentunya ya Pak ya, supaya banyak pihak ya. Keputusannya lebih matang seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, luar biasa ya Pak ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika Pak? Baik Ibu, hal-hal efektif yang mungkin pernah saya lakukan itu, saya fokus Bu, masalahnya apa tadi, kemudian itu diusahakan untuk diselesaikan secara bersama. Kalau yang memang sifatnya itu bersifat general terhadap sekolah. Jadi utamakanlah berdiskusi, kemudian usahakan selalu berkolaboratif dengan banyak pihak, baik itu pihak wali kelas, kemudian pihak komite sekolah, atau juga pihak orang tua atau wali daripada siswa tersebut. Jadi intinya selalu utamakan diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Iya, luar biasa sekali ya Pak ya jawabannya ya Pak ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika yang pernah Bapak hadapin? Biasanya itu yang menjadi tantangan utama adalah kalau yang kasus yang tadi ya Bu ya, itu lebih spesifiknya itu biasanya guru yang mengajar pada kelas anak tersebut. Nah, biasanya kadang-kadang guru itu tidak bisa menerima karena siswa tersebut kan sering tidak masuk. Tapi kita buat pendekatan bahwa kita jelaskan bahwa siswa itu tidak masuk, katakanlah biasanya kalau anak kami itu siswa itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah, kebutuhan keluarga. Biasanya anak yang bekerja ini yang terjadi masalah seperti itu. Jadi dengan kita kasih penjabaran, kita kasih penjelasan bahwa
tanggung keluarga karena orang tua lakinya sudah tidak tiada, dan dia juga harus menghidupkan adik-adiknya di rumah. Jadi dengan kita kasih pengertian-pengertian seperti itu, guru yang tadi awalnya itu tidak bisa menerima karena dia memang tidak tahu kasus atau masalah apa yang sebenarnya dihadapi anak, sehingga dengan pengertian-pengertian yang kita kasih tahu, guru tersebut bisa mengerti dan bisa memaklumi, sehingga kita juga memutuskan bahwa anak harus tetap sekolah, tapi dia juga harus tetap bekerja. Banyak trik sih yang kami tempuh, Bu, tergantung kondisi anaknya. Kalau anaknya yang sifatnya, kalau kami kan sekolah dekat dengan laut, jadi mereka juga ada yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi di saat anak itu harus bekerja sebagai nelayan, yang kadang-kadang dia harus berlayar mencari ikan sampai 2 atau 3 hari. Jadi selama itu mereka tidak sekolah. Kemudian setelah mereka sudah di darat lagi, mereka akan sekolah dengan syarat mereka itu akan menutupi ketinggalannya. Jadi yang jadi tantangan utama biasanya di situ, Bu, pemahaman saja dari antara guru kita. Oke. Iya, Pak. Kemudian, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini, Pak? Nah, itu tergantung ya, Bu. Kalau kasusnya memang urgent atau hanya kasus ringan saja, jadi mungkin kita akan selesaikan di hari itu tersebut. Namun kalau memang sifat kasusnya banyak rentetan dan masalah yang akan timbul, itu kami biasanya tidak menyelesaikan hari itu, namun akan mencari waktu atau menjadwalkan ulang supaya bisa lebih mendalami kasus yang yang sedang kita hadapi dan bagaimana mencari jalan keluar yang tepat sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan. Jadi semua itu harus saling menguntungkan. Jadi kemungkinan itu banyak yang kita jadwalkan atau kita buat jadwal sesuai dengan besar kecilnya kasus, Bu. Itu. Oke, Pak. Nah, Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sifatnya dilema etika, Pak? Biasanya itu, Bu, dengan hasil diskusi saja, dengan diskusi dengan berbagai pihak, itu banyak membantu. Kemudian kalau memang kasusnya sifatnya sangat tendensius, itu biasanya kami melaporkan kepada atasan kami sebagai tempat kami berdiskusi, Bu, kepada atasan. Kalau memang kasusnya hanya sebatas lingkungan sekolah, itu biasanya kami berdiskusi dengan pihak sekolah saja, wakil, wali kelas, dan warga sekolah. Gitu, Bu. Oke, Pak Eko. Jadi Pak Eko, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang bersifat keputusan dilema etika, Pak? Oke, baik, Ibu. Ada satu hal yang utama, mungkin ini jadi pembelajaran buat kita, karena namanya dilema etika itu adalah benar kebenar. Jadi yang namanya kebenaran, kalau memang itu benar mutlak, dia itu harus benar seutuhnya, Bu. Tidak tergantung kepada suara terbanyak. Itu kalau kebenaran mutlak. Tapi kalau kebenaran yang sifatnya untuk menolong orang, itu berusahalah untuk berpikir bijak, untuk mendapatkan bersikap bijaksana, untuk mendapatkan sebuah kebenaran yang sifatnya itu bijak dan tidak merugikan orang lain. Mungkin itulah, Bu, kebenaran mutlak tetap kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran suara terbanyak. Terima kasih, Bu. Luar biasa kali ya Pak Eko ya. Ini kepala sekolah yang patut diacungin jempol ini ya Pak ya. Jadi tetap memihak pada hati nurani, juga tetap diiniin ya Pak ya, berpihak kepada siswa, dan tentu saja tetap bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya.
Ya, amin. Luar Ya, biasa, siap Pak. Ibu. Banyak sekali memberi ini ya, Pak, memberi pencerahan juga kepada saya mengenai materi kami ini, Pak, tentang pengambilan keputusan. Ah, Mudah-mudahan merubah mindset saya yang biasanya saya selalu apa ya, berpikir berbasis peraturan seperti itu. Mudah-mudahan ternyata ada hal-hal lain ya, yang memperbolehkan kita untuk tidak mengedeluankan peraturan kayak yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ini diskusinya luar iya. biasa. Terima kasih sekali Pak atas kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang keputusan yang tepat seperti itu ya Pak, dalam menyelesaikan kasus, terutama kasus yang bersifat dilema etika, di mana benar lawan benar itu sesuatu yang menurut saya susah untuk diputuskan. Ya, baik Ibu. Terima kasih juga. Kami masih dikasih kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu. Oke deh, Oke Bu. Pak Eko, terima kasih Ya, sukses waktunya ya selalu lah Pak buat ya. Bu Okta. Iya, sukses untuk Bapak ya. Yuk, Salam untuk keluarga Pak. amin. Assalamualaikum Ya, Pak. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.